Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yehezkiel, dan ini sudah tema yang ke-16 yang kita angkatkan dari kitab Yehezkiel ini. Dan kali ini kita ambil tema dari pasal 20 yang menceritakan tentang kasih dan hukuman Yahweh dalam sejarah Israel. Ya, ini judul yang diberikan oleh LAI. Nanti kita lihat ceritanya bagaimana. Latar belakang ini pasal 20, ceritanya ini bahwa pada tahun ke-7 ayat 1 ini, dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Jadi di hadapan Nabi Yehezkiel di pembuangan ini ya, karena kita tahu Yehezkiel sudah dibuang bersama dengan Yoyakin itu sebelum Raja Sedekia, 11 tahun lah sebelum keruntuhan kerajaan Yehuda. Nabi Yehezkiel sudah dibuang ya ke Babel, dan dengan sebagian tua-tuanya, dengan termasuk Yoyakin juga, Raja Yoyakinnya dibuang juga. Jadi di rumah Nabi Yehezkiel di Babel itu, karena Yehezkiel memang keturunan imam juga, dia sering kumpul lah tua-tua gitu ya di rumahnya. Nah, ini tua-tua Israel yang di Babel ini, dia datang kepada Nabi Yehezkiel minta petunjuk dari Tuhan. Ya, tidak dijelaskan lagi maksudnya petunjuk yang mana. Tapi bedanya mereka seolah-olah datang kepada Nabi Yehezkiel mau mencari Tuhan, seolah-olah seperti itulah ya, minta petunjuk. Kemudian jawab Tuhan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, kata Nabi Yehezkiel, hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel, ayat 3 ini, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, kata Tuhan, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Jadi jawaban Tuhan ini justru dia bilang, ya aku nggak mau kamu minta petunjuk. Ya, intinya tuh ditolak, kira-kira begitulah ya. Ini ada tua-tua Israel datang kepada Tuhan, tolonglah Tuhan, tunjukkanlah barangkali jalanmu, bagaimana kehendakmu ini, bagaimana rencanamu selanjutnya mengenai kami ini yang sudah di Babel dan sebagainya. Barangkali kira-kira begitulah permintaan atau permohonan daripada tua-tua Israel yang di Babel itu. Tapi jawab Tuhan, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Ada alasannya. Nah, ini justru kita sedang belajar ya. Di sini malah Tuhan bilang di ayat 4, maukah engkau, kepada Nabi Yehezkiel ya, Tuhan bilang, maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Ya, ini satu pertanyaan aja ya. Dan kemudian barulah Tuhan membeberkan sejarah daripada generasi pertama ini kalau kita baca ya, tentu kita nggak bisa baca semua ini. Pasal 20 ini ada berapa ini? Ada 44 ayat yang menceritakan sejarah ini. Jadi nggak mungkin kita baca semua. Dan kita hanya baca aja. Pokoknya kita pilah dia yang dimaksud sejarah Israel yang diceritakan di sini, kira-kira generasi pertama dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu satu. Yang kedua, generasi keduanya, karena kita tahu ceritanya generasi pertama itu yang 600.000 tentara itu ya, laki-laki tentara 600.000, belum lagi nanti ada istrinya di situ, ada anaknya, kalau misalnya 2 ada anaknya, belum bangsa-bangsa lain, barangkali sekitar hampir 2 juta lah orang Israel yang keluar dari Mesir itu ya. Itu jumlah yang 600.000 itu kita tahu hanya keluarga Kaleb dan keluarga Yosua yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan.
Generasi pertama ini kita tahu dia dibiarkan di padang gurun, mati semuanya di situ, bangkit nanti generasi kedua. Nah, di sini ada diceritakan generasi keduanya. Jadi yang pertama, generasi pertama itu jelasin apa dosa-dosanya secara khusus ya, yang menyebabkan Tuhan nggak mau. Tua-tua di Babel ini mau tanya lagi, minta petunjuk lagi, Tuhan nggak mau lagi. Alasannya ya ini disebut nih, generasi pertamanya sudah berzina lah secara umum begitu, maksudnya menyembah berhala. Yang generasi keduanya juga begitu, bukan berarti tidak ada para pemenangnya. Ada di situ Yosua, Kaleb, ya kan, ada Eliezer, ada tua-tua yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada. Tapi ini kan secara umum, karena jumlahnya keluarga Yosua, keluarga Kaleb ya berapa lah itu, dibanding 600.000 tentara Israel itu kan jumlahnya sangat sedikit sekali lah ya. Jadi generasi keduanya ya dibahas di sini. Nanti kita akan baca barangkali 1-2 ayat di sini. Kemudian bukan hanya generasi kedua, tapi generasi yang masuk di tanah perjanjian itu. Mulai dari hakim-hakim sampai kepada tua-tua itu yang akhirnya dibuang ke Babel itu. Ya, secara umum diceritakan. Jadi tiga hal inilah yang kita mau lihat dulu, yang menjadi alasan mengapa Tuhan tidak mau tua-tua Israel itu yang di Babel di zaman Yehezkiel itu minta petunjuk kepadanya. Nggak mau Tuhan. Alasannya, mari kita lihat. Yang pertama lah dulu ya, generasi pertama. Ya, sebenarnya generasi pertama itu kita harus lihat ceritanya yang sudah kita tahu ya. Jadi generasi pertama ini keluarlah dia dari tanah perjanjian ya. Ini barangkali nanti saya bacanya di sini di ayat yang ke-13 dulu lah ya. Coba dulu ya. Di ayat 13 dulu kita baca dulu ya. Generasi, ini ayat yang ke-13, coba lihat dulu. Bukan ayat 13, ayat yang ke-7 ya. Dikatakan ini kepada generasi pertama ya. Ayat 7, dan aku berkata kepada mereka, ini maksudnya generasi pertama itu, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan. Jadi di Mesir, sebelum Musa mengeluarkan bangsa Israel itu, mereka ternyata sudah menyembah berhala-berhala Mesir itu. Entah apapun di situ namanya, pokoknya generasi Israel sudah menyembah berhala-berhala di Mesir. Kemudian Tuhan datang melalui Musa mengikat perjanjian. Ya, intinya akulah Tuhan Yahweh Elohimmu. Ya. Kemudian Israel akan, kalau kita lihat Keluaran 19:20, Israel akan dijadikan bangsa yang kudus, umat kesayangan Tuhan, menjadi kerajaan imam. Nah, kemudian tentu Tuhan memberikan hukum Taurat dengan ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturan tentang bait suci dan macam-macam. Ya, tapi intinya aku jadi Tuhan. Aku Yahweh Tuhan Elohimmu. Jangan ada yang lain ya, jangan berhala-berhala Mesir itu. Tapi kenyataannya kita tahu, bahkan di Gunung Sinai pun ketika sedang mengikat perjanjian, jadi 3 bulan berjalan orang Israel dari Mesir ke Gunung Sinai, mereka menetap di Gunung Sinai 11 bulan kurang lebih untuk mengikat perjanjian, sekaligus Musa menuliskan aturan-aturannya semua tentang kemas suci dan macam-macam semua. Nah, ketika sudah diikat, Tuhan sudah turun ke Gunung Sinai, kita tahu ceritanya itu bagaimana dengan suara sangkakala, kilat, petir dan api dan sebagainya itu. Mengikat perjanjian, itu sangat sakral itu perjanjian Musa yang kita, atau perjanjian lama kita bilang. Kemudian Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam untuk menerima 2 loh batu itu, ya. Segala ketetapan dan sebagainya semuanya itu. Di situ Israel sudah menyembah anak lembu emas, sudah minta dia bikinkan dia kepada Harun, anak lembu emas buat kami, karena kami lihat Musa ini nggak tahu nih kemana dia. Ya. Padahal hanya 40 hari Musa di atas gunung itu, ya.
Israel sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala di situ, ya. Sehingga Tuhan bilang, turun Musa, lihat itu bangsamu yang kau pimpin itu sudah menyembah berhala. Akhirnya Musa marah, pecahkan 2 loh batu itu, ya. Sebenarnya Tuhan sudah mau membinasakan itu bangsa itu, tapi Tuhan mengelak menjaga namanya. Nah, di sini coba kita lihat di ayat, nama Tuhan di pasal 20 ini aja disebut 5 kali. Ayat 9 saya baca dulu ya, bahwa saya baca ya, enggak semua ya saya baca. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku. Enggak jadi Tuhan membinasakan itu generasi pertama, dia tahan itu supaya jangan dinajiskan. Ayat 14 begitu juga. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Kemudian ayat 22 ya, mengatakan begitu juga. Ya, mari kita lihat. Tetapi aku menarik tangan kembali dan bertindak karena namaku. Ayat 39 juga begitu ya. 30, hai kamu apa? Tetapi kemudian dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku. Baru terakhir ayat 44 itu mengatakan di sini oleh karena namaku, ya, Tuhan bilang tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat. Jadi Tuhan bertindak demi namanya. Maksudnya bukan nama YHWH begitu secara harfiah atau apa. Bukan itu maksudnya. Nama itu mengungkapkan, nama Tuhan itu mengungkapkan perbuatan Tuhan, karya Tuhan, reputasi Tuhan, kemuliaan Tuhan, karakteristik Tuhan, ya. Jadi Tuhan jaga itu karena dia sudah bertindak di depan bangsa-bangsa lain. Bagaimana dengan mujizat di Mesir itu, 10 mujizat yang dahsyat itu di depan Firaun itu. Nama Tuhan, kalau nanti Tuhan binasakan Israel, nanti bangsa-bangsa lain akan ngomong, itulah ternyata Tuhan tidak sanggup membawa. Jadi diejek itu Tuhan itu, namanya dinajiskan kalau dibilang di sini namanya. Bukan nama YHWH-nya maksudnya, bukan itu. Kemuliaannya, reputasinya, karya-karyanya jadi dihina oleh bangsa-bangsa lain. Jadi itu demi itulah Tuhan bertindak, ya. Seringkali sebenarnya Israel itu Tuhan bilang, aku bertindak bukan karena engkau. Ya karena aku tahu engkau memang sudah dari Mesir pun sudah nyembah berhala. Di Gunung Sinai pun begitu. Bahkan selama 40 tahun. Coba dulu kita baca ini di Kisah Para Rasul 7, ya. Ini ada ya, kita lihat dulu Kisah Para Rasul 7 ayat ini khotbahnya Stefanus ya. Ayat 42. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Pertanyaannya itu. Ayat 43 Tuhan sendiri jawab, tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Jadi selama 40 tahun itu, generasi pertamanya itu sudah enggak menyembah, enggak mentaati Tuhan. Sudah ya. Itu generasi pertama. Nah, oke lah. Jadi kita simpulkan dulu ya sejarah kenapa Tuhan menolak orang Israel tua-tua ini di zaman Yehezkiel yang mau datang minta petunjuk. Aku nggak mau lagi. Nih lihat nih, nenek moyangmu ini. Kira-kira begitulah. Di generasi pertama dibilang 40 tahun tidak pernah menyembah Tuhan dalam atau mentaati atau memberikan korban persembahan, dikatakan di sini ya. Mempersembahkan korban sembelihan atau korban persembahan. Itu satu. Yang kedua, Tuhan lihat generasi kedua. Memang di generasi kedua ada di situ ya, Yosua kita tahu tadi sudah, Kaleb, ya. Ada generasi kedua orang-orang yang sungguh-sungguh lah, ya. Tapi bukan berarti yang lainnya itu benar. Karena sebenarnya generasi kedua itu gagal juga. Mereka nggak mau masuk itu dua setengah suku itu ya. Kalau ya suku Dan, Ruben, ya, Ruben, Gad dan setengah suku Manasye.
itu mereka nggak mau masuk ke tanah Kanaan. Nah, itu merupakan kegagalan itu, karena mereka mau di sebelah timur Sungai Yordan, dia mau di situ karena di situ cocok untuk peternakan. Padahal yang Tuhan memberikan sebelah barat Sungai Yordan itu, tanah perjanjian itu, mereka nggak mau masuk. Itu udah kegagalan. Tapi secara keseluruhan ternyata generasi kedua juga melakukan penyembahan berhala sama. Nih, udah dikasih peringatan ini ya. Ayat 18 saya baca ya. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka, maksudnya generasi kedua itu ya, di padang gurun. Janganlah kamu hidup menurut ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka. Janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Udah dinasihatin generasi kedua, jangan ya engkau ikutin tuh bapakmu, ayahmu tuh itu nyembah berhala-berhala Mesir itu dibawa. Memang mereka udah keluar dari Mesir, tapi Mesirnya belum keluar dari mereka. Berhala-berhala Mesir masih bercokol dalam hati generasi pertama itu. Maka generasi kedua dinasihati, jangan ya. Tapi ternyata ayat 21, tetapi anak-anak mereka, maksudnya generasi kedua, memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Jadi sama aja. Sama, generasi ke-1-nya begitu, nyembah-nyembah berhala. Anak-anaknya yaitu generasi kedua juga begitu, nyembah-nyembah juga berhala. Kita langsung masuk kepada yang ketiga ini, generasi yang di tanah perjanjian. Ayat 28 coba kita lihat. Apa kesimpulannya? Ya 28 ini ya, generasi yang udah masuk tanah perjanjian itu. Mari kita baca dulu sebentar di sini ya. Ayat 28. Sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada mereka. Ini perhatikan ini. Mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembeliannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati. Jadi sama aja. Di tanah perjanjian, iya begitu juga. Aduh, ini emang generasi. Itu sebabnya Israel itu penyembahan berhalanya itu nyambung dari Mesir. Generasi pertama, generasi kedua, generasi yang masuk ke tanah perjanjian itu nyambung berhalanya itu terus ya. Ya sampai akhirnya Salomo itu ya nyembah berhala juga karena istri yang banyak itu kan kita tahu kan. Pecah kerajaan itu, ada yang utara itu ada 10 suku, yang selatan itu ada 2 suku, Yehuda Benyamin. Akhirnya yang ini karena penyembahan berhalanya dibuang Tuhan ke Asyur kalau kerajaan utara tahun 722 sebelum Masehi. Yang di selatan juga, itulah dia kerajaan Sedekia ini. Raja terakhirnya Sedekia ya, yang dibuang tahun 586 sebelum Masehi. Sama penyakit penyembahan berhalanya ini terus menerus. Itu makanya Tuhan bilang kesimpulannya ya, kepada tua-tua yang nanya mau coba tanya petunjuk Tuhan ya, seolah-olah kayaknya mau cari Tuhan gitu ya. Aku ingin tahu jalan-jalanmu Tuhan, aku ingin ngerti rencanamu Tuhan, Tuhan bilang nih, kesimpulannya lah kita lihat dulu ya. Setelah Tuhan ceritakan sejarah itu, nenek moyangnya itu ya, terus Tuhan bilang ayat yang ke-31, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Artinya termasuk tua-tua Israel yang datang minta petunjuk itu. Dan memang kita tahu kan, Nabi Yeskiel mendapat pewahyuan, dia melihat di bait suci itu, wah penyembahan berhala melulu. Ya. Jadi Tuhan bilang, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau minta petunjuk? Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Ini di ayat yang ke-31 Tuhan bilang. Terus kesimpulannya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku. Intinya, udahlah, kau nggak usah lah dulu cari-cari aku, nggak ada kok. Memang hatimu nggak kesini. Hatimu itu ya penuh penyembahan berhala. Nggak usah ya.
Jadi tolaklah ya. Ditolaklah ini tua-tua Israel di zaman Yeskil yang coba-coba mau tanya Tuhan, mau tanya rencananya apa semuanya. Tuhan bilang enggak. Sama aja dari mulai generasi pertama, kedua, yang di tanah perjanjian sama. Semuanya nyembah berhala. Walaupun ada pemenangnya. Ada sebagian kecil sekali yang tidak menyembah berhala. Ya. Nah, kalau kemudian bagian terakhir dari ayat 33 sampai ke ayat yang ke-44 ini, Tuhan di sini bertindak demi namanya. Dia mendisiplin orang Israel di tengah bangsa-bangsa ya. Dia disiplin, kita tahu itu negara Israel aja dari tahun 70 itu hancur sampai tahun 1948 baru dibangun lagi. Hampir 2000 tahun Israel itu bangsanya itu menyebar ke sana kemari, mengalami penganiayaan berkali-kali. Yang paling kita tahu itu paling zaman Hitler itu, kata 6 juta orang Yahudi dibunuh itu. Ada yang dilempar masuk ke stadion, ada binatang buas di situ. Pendeknya di seluruh kekuasaan Hitler itu orang Yahudi mau dibasmi ya, dimusnahkan. Nah, itu yang kita tahu kan, masih banyak tiap zaman tuh orang Yahudi itu dibenci terus. Itu disiplin Tuhan supaya orang-orang Yahudi ini, bangsa Israel ini jangan nyembah berhala lagi ya, melainkan sungguh-sungguh. Jadi ada sebagian Tuhan bilang di sini ayat 38, aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak, dipisahin dengan yang tidak. Berikut di ayat 39 sampai terakhir, Tuhan di sini akan pada akhirnya ayat 40 saya baca ya. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu. Artinya setelah Tuhan mendisiplin, mendidik, dan memisahkan sebagian para pemenangnya, kemudian pada akhirnya Tuhan akan menyelamatkan seluruh Israel. Ini sesuai dengan surat Roma ya. Kalau kita baca surat Roma itu, yang Paulus katakan itu di ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi nanti ya, pada akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan. Bahkan kalau kita lihat di zaman Yerusalem, zaman langit dan bumi yang baru, Yerusalem surgawi itu turun dari surga. Dia jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oke lah, inilah ceritanya ya. Apa sekarang aplikasinya ini sebelum kita coba menarik kesimpulan? Tentu kalau karena Israel ini simbol daripada gereja ya, sebagai umat Tuhan, nah kita harus lihat dulu gereja ini ya. Anggaplah di zaman ini ada tua-tua. Ini kan tua-tua gereja ini, yang ini kan para pemimpin ini apanya, konteksnya nih, ceritanya nih. Anggaplah ini ada tua-tua gereja datang kepada Tuhan, tolonglah Tuhan, aku ingin ngerti kehendak-Mu, rencanamu, jalan-jalanmu, dan semuanya ya. Apakah Tuhan mau menjawab itu atau tidak? Nah, kita harus melihat sejarah gereja itu. Dari mulai gereja mula-mula, karena gereja ini udah 2000 tahun nih, dari tahun pencurahan Pentakosta itu, kalau Yesus itu kurang lebih tahun 33 atau 30 Masehi dia mati disalib, nah kira-kira tahun segitulah pencurahan Roh Kudus ya. Itu sampai sekarang gereja udah jatuh, pecah menjadi puluhan ribu denominasi. Kita harus tahu sejarahnya itu ya, supaya nanti kalau nanti kita di zaman ini, katakanlah tua-tua kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita melakukan penyembahan berhala sama seperti kejatuhan gereja itu, ya buat apa Tuhan? Nanti Tuhan jawab, aku tidak mau kamu minta petunjuk kepadaku ya. Jadi sebagai tua-tua gereja lah katakan saat ini saya sedang bicara nih secara khusus kepada tua-tua gereja ya, supaya jangan nanti dia merasa Tuhan itu pasti menjawab. Tunggu dulu, kita lihat dulu, karena Tuhan itu enggak berubah, dia sama aja. Sebagaimana dia berlaku begitu kepada bangsa Israel, begitu juga dia akan berlaku kepada tua-tua gereja saat ini, di zaman ini. Kalau mau tanya sama Tuhan tapi nggak mau ninggalin penyembahan berhala, ya sama aja. Kalau kita lihat kejatuhan gereja itu, nggak usah kita lihat dari sejarah gereja yang 2000 tahun itu, nggak usah. Kita lihat aja langsung yang di Alkitab ini. Ya, saya udah berkali-kali bilang kejatuhan gereja itu sejarahnya
Gampang ini sebenarnya, karena gamblang dibeberkan di Alkitab ini, ya, di Perjanjian Baru khususnya ini, ya. Coba kita lihat Kisah pasal 20, ya. Jadi ayat 8, jadi jagalah dirimu sendiri seluruh, saya pakai LT, ya, dan seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menempatkan kamu sebagai penilik untuk mengembalakan jemaat Elohim yang telah dia dapatkan melalui darahnya sendiri. Ini perkataan Paulus kepada para tua-tua, ya, tua-tua gereja sebenarnya gerejanya di Efesus, tua-tua gereja di Efesus, tapi dibicaranya di Miletus. Ayat 29, sebab aku mengetahui hal ini, bahwa setelah kepergianku serigala ganas akan masuk kepada kamu dengan tidak menyayangkan kawanan itu. Jadi Paulus bilang, setelah aku pergi, datang serigala ganas menyerang kalian ini, tua-tua gereja ini, ya. Akibatnya apa? Ayat 30, dari antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang berbicara hal-hal yang menyesatkan. Tujuannya menarik para murid mengikuti mereka. Itu makanya gereja jadi pecah menjadi puluhan ribu denominasi itu karena itu. Dengan ajaran palsu, si tua-tua gereja ini tarik murid kepada dirinya. Yang ini tua-tua yang ini tarik lagi, pecah lagi, dicabik-cabiklah gereja itu. Namanya juga serigala ganas, ya. Memecah-mecah, mencabik-cabik kawanan domba. Ada 40.000 denominasi kalau diperkirakan sampai detik ini. Artinya serigala ganas itu terus nyerang dalam tiap zaman itu selalu. Gereja nggak tambah pecah gitu, ya. Saya belum seumur hidup saya di sini. Saya dari tahun 78, kalau hitung-hitung sudah 45 tahun kurang lebih dalam dunia kekristenan. Belum pernah saya lihat ada dua denominasi ketemu gitu menyatukan diri gitu, enggak. Yang ada pecah terus. Ya, itulah kenyataannya. Jadi dosa dari tua-tua itu yang memecah gereja, mencabik-cabik tubuh Kristus itu terjadi terus tiap zaman. Ini bukan berarti tidak ada para pemenang gereja, karena dalam kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 itu Rasul Yohanes memanggil barang siapa menang, orang-orang sederhana yang mendapat kasih karunia untuk menjadi pemenang, yang tidak ambil bagian dalam mencabik-cabik gereja ini loh dengan ajaran palsu. Ajaran apa itu? Kalau di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus. 3 ajaran ini. Jebel merampas otoritas Tuhan, Nikolaus itu memasukkan hierarki, menaklukkan kaum awam, menguasai, memanfaatkan kaum awam, cari untung dari kaum awam juga. Bileam itu sama itu, dagang. Ya. Ini ajaran palsu ini, saudaraku, merajalela dari zaman Rasul Yohanes juga udah ada itu sampai sekarang ini. Ya, karena gereja makin pecah gitu loh, bukan nyatu, nggak ada itu. Jadi kalau saya simpulkan secara umum lah, ya, dari sejarah gereja, sejarah Israel dengan sejarah gereja sama persis. Apa sama persisnya? Para tua-tuanya nyembah berhala. Kalau Israel itu ya generasi pertamanya, generasi keduanya, generasi tua-tuanya yang di tanah perjanjian sama nyembah berhala semua. Maka gereja mulai dari zaman Kisah Para Rasul 20 itu, bahkan di Asia Kecil itu Paulus di akhir hidupnya dia udah bilang, seluruh Asia Kecil udah ninggalin aku. Bayangkan lah itu, di zaman Paulus pun gereja udah mulai, ya, mulai rontok. Kalau di zaman Rasul Yohanes udah jatuh, karena Rasul Yohanes itu dikucilkan oleh gereja yang jatuh di Asia Kecil, 7 gereja itu. Turki sekarang tuh, di Turki nggak ada gereja tuh, ya. Jadi sama penyakit daripada tua-tua Israel maupun penyakit daripada tua-tua gereja saat ini sama, penyembahan berhala. Hanya kalau Israel itu ya berhalanya ya adalah nama-namanya, yang tadi bilang dewa Revan apa macam-macam, dewa-dewa patung-patung dan sebagainya. Tapi kalau di sini berhalanya yaitu ajaran palsunya itu Jebel, Bileam, Nikolaus. Ini memang ujung-ujungnya kalau dibilang sih Mamon juga itu, ya. Makanya ada teologinya, teologi kemakmuran dan sebagainya. Cinta uang, cinta jabatan itu yang merusak gereja itu. Itu penyembahan berhala itu, ya. Ya kalau zaman sekarang ya enggak, berhalanya enggak patung-patung dewa-dewa begitu enggak, tapi itu berhalanya dalam hati. Kalau melayani cari untung, kalau melayani cari jabatan, kalau melayani cari kemuliaan manusia, itu berhala itu.
Ya. Nah, tua-tua gereja melakukan itu, menyebabkan perpecahan terus-menerus dalam tubuh Kristus. Ya. Terus, kalau saat ini tua-tua gereja secara umum ini ya saya bicara ya, bukan berarti tidak ada yang pemenangnya, karena Alkitab sendiri bilang ada pemenang gereja itu. Ya. Orang-orang yang tidak ambil bagian dalam ajaran Bileam, Nikolaus, dan Ijabel itu nggak ambil bagian lah. Ya. Dan umumnya, bukan umumnya, memang para pemenang ini yang mendapat kasih karunia untuk apa? Menjadi pemenang, dia bukan orang terkenal dalam dunia kekristenan. Karena orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan, dia ribuan, dia puluhan ribu denominasi ini, itu rata-rata sudah melakukan dosa Ijabel, Bileam, Nikolaus. Ya. Maka dia bisa terkenal, ada uang, jabatan, dia main di situ. Tapi dibikinlah, itu dibilang, ini kan berkat Tuhan katanya, itu. Karena udah teologinya sih teologi kemakmuran ya. Berkat Tuhan ini, kalau dibilang pendeta besar ya itu besarnya karena uangnya, jabatannya, atau apanya, sekolahnya, gedungnya, apa semua, banyak orang yang ditariknya. Padahal itu semua penyakit itu, menarik murid kepada dirinya, juga narik duitnya ya. Malah ada yang bangga, saya dalam pelayanan ini sudah tarik ratusan miliar katanya. Kok dibanggakan? Sesuatu yang merupakan dosa. Hamba kok bisa jadi bisa narik gitu, bisa jadi kayak bos. Bukan mencat juga bisa. Sudahlah, kesimpulannya jadi bagaimana? Kesimpulannya beginilah. Sebagaimana jawaban Tuhan kepada Israel, tua-tua Israel yang coba nanya petunjuk Tuhan. Tuhan bilang, aku nggak mau. Kamu sama-sama menyembah berhala masalahnya. Ya, sama nenek moyangmu begitu, ya kau juga begitu. Demikian juga kalau tua-tua gereja di sini yang tidak mau meninggalkan penyembahan berhala itu, ajaran Ijabel, Bileam, Nikolaus, ya. Tidak mau ninggalin itu, terus coba tanya Tuhan, saya akan katakan sesuai apa yang Alkitab bilang. Tuhan akan bilang, aku nggak mau, kamu tanya aku. Aku nggak mau kamu tanya jalan-jalanku lah, rencanaku lah, kehendakku lah, apapun nggak mau. Ya bertobat dulu lah. Ya. Tapi kepada para pemenangnya yang tidak melakukan dosa-dosa itu, penyembahan berhala itu, ya tentu Tuhan memilihnya, mempersiapkannya untuk nanti dinyatakan di akhir zaman untuk pemulihan segala sesuatu. Sebagaimana Israel akhirnya akan dipulihkan semuanya, demikian juga sini gereja ini akan dipulihkan pada akhirnya semuanya melalui para pemenangnya ini ya. Oke lah, puji Tuhan, haleluya, amin.